Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fanya Amabella Masya Paramita dari Ergon 9. Kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang ergonomi kognitif. Baik, yang pertama, apa sih ergonomi kognitif itu? Seperti yang diketahui bahwa kognitif itu merupakan suatu aktivitas mental yang melibatkan proses akuisisi, penyimpanan, pemanggilan, penggunaan, dan pengetahuan maupun informasi. Nah, jadi jika digabungkan dengan ergonomi kognitif, itu adalah cabang ilmu ergonomi yang kajiannya itu mengenai kapabilitas serta batasan manusia saat melakukan aktivitas pemrosesan informasi yang di dalamnya terdapat persepsi, ingatan, dan reaksi. Lalu apa saja topik-topik ergonomi kognitif ini? Yang pertama itu ada beban kerja. Beban kerja itu sendiri adalah usaha yang harus dilakukan untuk memenuhi permintaan dari pekerjaan sesuai dengan kapasitas atau kemampuan seseorang. Yang kedua, ada pengambilan keputusan. Kenapa? Karena pekerja akan menimbang untung atau ruginya dalam menerima pekerjaan atau beban kerja. Jika pengambilan keputusan tidak dilakukan dengan baik, maka akan menimbulkan stres kerja yang dapat memicu penyakit jangka panjang akibat adanya tekanan dan tuntutan yang besar terhadap hasil kerja. Tadi di beban kerja itu ada dua, fisik dan mental. Di sini saya fokus kepada mentalnya karena sesuai dengan topik kognitif kali ini. Itu menurut Purwaningsih dan Sugianto, beban kerja mental itu adalah sebuah indikator tentang jumlah perhatian atau tuntutan mental yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Nah, metode terkait beban kerja mental yaitu yang pertama ada SWOT atau Subjective Workload Assessment Technique. Di SWOT ini, kita memberikan penskalan subjektif yang sederhana dan dilakukan untuk mengkuantitatifkan beban kerja dari aktivitas yang harus dilakukan dengan 3 dimensi, yaitu time, effort, dan stress. Yang kedua, ada metode NASA TLX atau National Aeronautics and Space Administration Task Load Index. TLX ini berupa kuesioner yang dikembangkan berdasarkan munculnya kebutuhan pengukuran subjektif dengan mempertimbangkan 6 indikator. Nah, apa saja indikator NASA TLX? Itu ada yang pertama mental demand, lalu ada frustration level, yang ketiga ada physical demand, yang keempat ada temporal demand, yang kelima ada effort, yang keenam itu ada performance. Nah, di sini ada perhatian dan kebosanan. Kenapa saya mencontohkan ini? Karena ini salah satu dari kognitif manusia. Nah, yang pertama itu perhatian. Perhatian itu apa sih? Jadi perhatian itu adalah proses mental ketika kita mengkonsentrasikan diri pada salah satu indera dan mengesampingkan indera yang lain. Dan ada juga terjadinya kebosanan. Kebosanan ini kebalikannya dari perhatian. Efeknya itu adalah keletihan, kelesuan, dan mengurangi kesiapsiagaan. Selanjutnya ada kelelahan yang dirasakan oleh manusia. Kelelahan ini sering diartikan sebagai proses penurunan efisiensi, performansi kerja, dan berkurangnya kekuatan atau ketahanan fisik tubuh yang diakibatkan beberapa faktor, yaitu ada lelah otot, lelah visual, lelah mental, dan lelah monotonis. Nah, untuk meningkatkan perhatian dan meminimalisir kelelahan dan kebosanan itu dapat diperhatikan dari lingkungan kerjanya itu sendiri yang meliputi dari pencahayaan, kebisingan, dan temperatur. Dari pencahayaan sendiri, kita bisa mengukur iluminasi atau banyaknya cahaya pada suatu permukaan atau benda kerja dengan alat light meter yang bisa mengukur sampai dengan 100.000 lux. Nah, lalu dari kebisingan, itu kita harus mengetahui sumber paparan suara karena setiap tempat itu pasti berbeda-beda kebisingannya sesuai dengan kebutuhan. Nah, di suara ini dipengaruhi oleh frekuensi dan amplitudo gelombang suara yang dapat diukur dengan sound pressure level. OSHA itu menetapkan 90 desibel sebagai batas maksimum kebisingan selama 8 jam kerja. Lalu yang terakhir, temperatur. Kita bisa mengatur kelembapannya agar kerja itu dianggap nyaman. Nah, apa saja kriteria kerja bila dianggap nyaman? Itu adalah temperatur udara berkisar 23-27 derajat Celcius. Nah, lalu untuk mengatur kelembapannya itu sendiri harus berkisar antara 25-55%. Lalu aliran udara juga dapat membantu pada lingkungan panas, contohnya penggunaan kipas angin. Oke, sekian dari saya penjelasan tentang ergonomi kognitif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.